Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irima Rahmadani dari S1 Akuntansi D dengan NIM 170662434. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait manajemen yang ada dalam perusahaan PT KAI Persero. Langsung saja simak penjelasannya, ini dia videonya. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Perusahaan Umum Kereta Api yang akhirnya berubah nama menjadi Perusahaan Terbatas Kereta Api Indonesia Persero pada tanggal 28 September tahun 2011 adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam perkeretaapian. 24 ada lebih dari 5 anak perusahaan yang ada di PT KAI, diantaranya PT KAI Komuter, PT KAI Bandara, PT KAI Wisata, PT KAI Logistik, dan juga PT KAI Properti. Lantas, bagaimana etika bisnis yang terjadi dalam PT KAI hingga perusahaan itu tetap terus berkembang hingga era sekarang? Good Corporate Governance. PT KAI berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Upaya ini dilakukan melalui implementasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik penyuapan dan korupsi di dalam organisasi. Selanjutnya, keberagaman tenaga kerja. PT KAI Persero memiliki tenaga kerja yang berada di umur produktif dan sudah dipastikan lulus dari diklat. Tidak ada larangan gender, ras, etnik, agama, serta background ekonomi sosial. Bahkan, PT KAI turut mendukung penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan bekerja di berbagai bidang. Selain tenaga kerja yang menerapkan prinsip GCG, lingkungan global yang ada dalam PT KAI juga mendukung adanya keberlanjutan. Yuk simak penjelasannya. Lingkungan terbagi menjadi dua. Lingkungan global merupakan lingkungan bisnis di PT KAI yang ditandai oleh komitmen terhadap keberlanjutan, inovasi teknologi, tanggung jawab sosial, serta adaptasi terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika pasar global. Dengan pendekatan ini, PT KAI tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga ada dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. Sedangkan lingkungan teknis merupakan elemen lingkungan yang berada di PT KAI, misalnya pelanggan, pemasok, serikat buruh, pesaing, lembaga regulasi, serta kelompok public pleasure. Pak Ignatius Jonan, PT KAI ini adalah perusahaan yang sedikit tidak terkontrol. Lantas, bagaimana Bapak Ignatius Jonan mengambil keputusan untuk memajukan PT KAI yang sekarang ini? PT KAI merupakan perusahaan yang mengambil keputusan secara terprogram dengan menyelesaikan masalah secara terstruktur. Hal ini dibuktikan dengan salah satu keputusan terbesar PT KAI untuk menertibkan keamanan serta kenyamanan bersama. Perubahan perkeretaapian Indonesia menuju era yang modern atau disebut sebagai revolusi perkeretaapian Indonesia berlangsung sejak tahun 2009. Perubahan ini dipimpin oleh Pak Ignatius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI sejak tahun 2009 sampai tahun 2014. Sebelum tahun 2009, PT KAI mengalami kerugian 83,4 miliar rupiah. Hingga akhirnya, Pak Ignatius Jonan membuat kebijakan customer oriented di mana saat itu hanya penumpang yang memiliki tiket yang dapat naik, serta para pedagang asongan dilarang memasuki wilayah stasiun dan rangkaian kereta. Saat itu juga terdapat aturan untuk melarang masyarakat untuk naik ke atas rangkaian kereta. Awal penerapan regulasi ini sempat dikecam berbagai banyak pihak, khususnya masyarakat golongan rendah, karena dinilai tidak prok oleh rakyat. Namun, atas segala usahanya, masyarakat akhirnya dapat menerima perubahan ini, hingga akhirnya mendapatkan hasil di akhir tahun 2009, PT KAI dapat menggait keuntungan sebesar 153,8 miliar rupiah. Dengan strategi customer oriental, PT KAI berhasil memenangkan survei Curious KC sebagai transportasi yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia untuk perjalanan jauh. Strategi yang dimiliki PT KAI diantaranya: 1. Memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di wilayah perkeretaapian dan juga stasiun. 2.
pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja. 3. Pemberdayaan masyarakat sekitar yang wilayahnya dilewati rel kereta api. Dan terakhir adanya subsidi kereta ekonomi. Di awal saya menyinggung terkait anak perusahaan yang ada dalam PT KAI. Lantas, apa sih struktur yang ada dalam PT KAI? PT KAI memiliki struktur organisasi yang fungsional dan menerapkan perluasan kerja secara vertikal. Hal ini dimaksudkan agar PT KAI dapat berkembang dengan bagiannya masing-masing agar semua dapat terkontrol dengan baik. Anak perusahaan PT KAI diantaranya 1. KAI Service atau PT RSK Multi Usaha yang berguna dalam layanan onboard dan kebersihan kereta. 2. KAI Bandara atau PT Railing yang berguna untuk layanan transportasi kereta api bandara. Yang 3. KAI Komuter atau PT Kereta Komuter Indonesia yang melayani kereta komuter di Jabodetabek. 4. KAI Wisata atau PT Kereta Api Pariwisata yang melayani perjalanan wisata menggunakan kereta api. 5. KAI Logistik atau PT Kereta Api Logistik yang melayani logistik berbasis kereta api. Yang terakhir adalah KAI Property atau PT KA Property Management yang mengelola properti dan infrastruktur perkeretaapian. Perusahaan PT KAI ini memiliki budaya untuk customer oriental, di mana perusahaan akan selalu menghormati para customer. Lantas, bagaimana sih motivasi dan budaya yang selama ini berkembang dalam PT KAI Persero? Sistem kendali dan perubahan budaya. PT KAI memiliki sistem kendali umpan maju dan kendali bersama. Hal ini untuk memastikan adanya mitigasi atas risiko perubahan dan langkah yang diambil serta memastikan semua pihak dapat mengetahui tugas dan tujuan mereka. PT KAI memiliki budaya kerja, integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima. Motivasi dalam organisasi. Kepuasan dengan pekerjaan prestasi yang dicapai, peluang untuk maju, pengakuan dari orang lain, dan tanggung jawab yang dimiliki di tempat kerja adalah beberapa tanda motivasi kerja. Dengan adanya dorongan dari intrinsik dan ekstrinsik kepada tenaga kerja PT KAI, tujuan motivasi yang dirancang akan tercapai. Sebelumnya tadi disinggungkan bahwa Bapak Ignatius Jonan memiliki peran penting dalam revolusi perkeretaapian Indonesia. Lantas, bagaimana Pak Ignatius Jonan memiliki kepribadian untuk kepemimpinannya sendiri? Apakah sumber daya manusianya di dalamnya ikut mendukung apa yang telah dikembangkan Pak Ignatius Jonan? Gaya kepemimpinan Pak Ignatius Jonan. Seperti yang sebelumnya saya bahas, Pak Ignatius Jonan merupakan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia periode 2009 sampai 2014. Beliau merupakan pelopor dari kebangkitan revolusi perkeretaapian di Indonesia. Gaya kepemimpinan beliau ada 4. Yang pertama, transformasional. Ignatius Jonan dikenal mampu menginisiasi perubahan mendasar dalam organisasi. Ia menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama, serta mengubah pola pikir mereka dari product oriented menjadi customer oriented. Ia juga menerapkan prinsip leading by example, memberikan keteladanan kepada bawahannya, dan mendorong mereka untuk berkontribusi aktif dalam perbaikan layanan PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, karismatik. Jonan memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan mendapat kepercayaan dari bawahannya. Karisma yang dimilikinya membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk mengikuti visi yang ia tetapkan. 3. Manajemen by angry. Ia dikenal dengan pendekatan yang tegas, termasuk tidak ragu untuk menegur bawahannya jika ada pelanggaran. Pendekatan ini dianggap efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dan efisiensi di PT Kereta Api Indonesia. Gaya kepemimpinan beliau yang terakhir adalah inovatif. Jonan mendorong inovasi dalam operasional perusahaan, termasuk penerapan teknologi baru seperti sistem pemasaran tiket online yang membantu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya manusia. PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI mengimplementasikan pembangunan dan pengelolaan sumber daya manusia melalui transformasi budaya. Perusahaan yang berorientasi pada layanan pelanggan, program pelatihan terstruktur di pusat pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat, serta strategi analisis kebutuhan dan evaluasi keefektifan pelatihan. Dengan fokus pada peningkatan kompetensi karyawan dan penerapan inovasi dalam proses bisnis, PT KAI berupaya menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di industri perkeretaapian. Sistem informasi dan komunikasi.
KAI Akses adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero untuk mempermudah pemesanan tiket kereta api yang diluncurkan pada 4 September 2014. Aplikasi ini mencakup pemesanan tiket kereta lokal, kereta jarak jauh, kereta bandara, serta layanan komuter lain. KAI Akses memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian, perubahan jadwal, pembatalan tiket, dan mengunduh boarding pass elektronik dengan antarmuka yang user-friendly dan integrasi berbagai layanan dalam satu platform. KAI Akses bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi penumpang kereta api di Indonesia. Manajemen operasional untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Manajemen operasional pada tenaga kerja PT KAI diantaranya rekrutmen dan seleksi, proses selektif untuk kualifikasi karyawan, pelatihan dan pengembangan, program pelatihan terstruktur untuk keterampilan, kedisiplinan dan suasana kerja, disiplin kerja yang ketat dan lingkungan kondusif, penghargaan dan motivasi, sistem penghargaan dan hukuman dalam PKB, serta evaluasi kinerja. Evaluasi berkala untuk efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Sekianlah penjelasan terkait manajemen yang ada dalam PT KAI Persero. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami bagaimana memanage perusahaan BUMN yang memiliki cabang banyak dan juga memiliki manajemen yang tinggi terkait SDM-nya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.